Wah, senang banget nih masih bisa ngobrol, masih bisa berbagi, sharing-sharing pengetahuan, masih bersama saya Diki Prayudi, optometris dari Optik Melawai. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi terkait kebiasaan buruk khususnya pada para pengguna lensa kontak yang masih suka menggunakan softlens-nya atau lensa kontaknya saat tidur. Nah, ada nggak nih di antara kalian yang masih suka ketiduran sekali dua kali pakai softlens? Wah, ini kalian perlu tonton video kita kali ini ya. Apa sih yang terjadi dengan mata kita kalau kita tetap tidur dengan softlens gitu ya? Yang pertama sebelum kita bahas, tentunya kalian harus tahu mata kita, terutama kornea. Nah, kan nih softlens itu melekat di kornea ya. Kornea itu salah satu makanan pentingnya adalah oksigen. Dari mana sih adanya oksigen? Tentunya oksigen ada di sekitar kita, dari atmosfer yang langsung masuk ke mata kita, gitu ya. Nah, pada saat kita tidur tanpa softlens nih, kita tidur aja mata kita udah merem kan tidurnya ya, normalnya begitu ya. Sehingga asupan oksigen dari atmosfer itu sudah berkurang sekali. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian perhatiin nggak, kalau misalnya bangun tidur mata kalian merah ya. Kenapa tuh? Karena mata kita sedang kurang oksigen. Nah, sehingga otak memerintahkan pembuluh darah untuk memberi asupan oksigen melalui pembuluh darah. Sehingga nggak heran kalau begitu bangun tidur kok mata kita merah ya. Karena memang selama 8 jam, 6 jam kita tidur, suplai oksigen diberikan oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, sekarang bayangin deh, kalau tanpa softlens aja kita tidur udah kekurangan oksigen. Apalagi kita tidur pakai softlens, terus matanya merem. Itu sama aja kalau kita tidur selimutan dari atas ke bawah, nggak dilepas-lepas. Ya, tentunya kita akan kekurangan oksigen. Nah, istilah kekurangan oksigen pada mata disebut dengan hipoksia, di mana tidak cukupnya oksigen yang diterima oleh mata untuk bermetabolisme, untuk mempertahankan diri gitu ya. Hal ini apabila dibiarkan, lama-kelamaan akan menyebabkan edema pada kornea. Edema kornea itu identik dengan terjadinya perubahan struktur pada kornea yang disebabkan karena pembengkakan yang terjadi pada kornea. Karena kekurangan oksigen, lalu kornea akan terjadi pembengkakan. Kalau kornea kita sudah bengkak, tentunya akan mempengaruhi penglihatan. Penglihatan kita menjadi lebih buram daripada semestinya atau seharusnya ya. Tentunya hal ini akan berlanjut apabila menjadi kebiasaan kita yang tidur dengan lensa kontak. Edema tidak stop di situ saja, tentunya akan terjadi satu kondisi yang lebih parah lagi yang namanya neovaskularisasi. Jadi teman-teman, apabila kita menderita kekurangan oksigen secara kronis, otomatis oksigen yang kita dapat dari kornea, dari oksigen yang kita dapat dari atmosfer ini tidak dirasakan cukup. Sehingga otak memerintahkan pembuluh darah untuk membuat pembuluh darah baru yang masuk ke dalam kornea. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman harus tahu nih, normalnya kornea yang sehat itu tidak boleh ada pembuluh darah. Karena kalau ada pembuluh darah yang muncul di kornea kita, artinya itu bisa menghalangi penglihatan kita. Karena sinar yang masuk melalui kornea jadi terhalang gitu. Nah, pada kasus hipoksia yang kronis, yang berkepanjangan, yang parah, kita sering sekali menemui pembuluh darah baru yang masuk ke dalam kornea. Artinya ini suatu tanda bahwa kornea kita sedang mengalami masalah serius. Salah satunya adalah kekurangan oksigen. Apabila ini terus dibiarkan, tentunya akan menurunkan daya tahan kornea. Sehingga kornea akan lebih cepat sakit, akan lebih cepat rentan terserang bakteri, terserang virus yang masuk ke mata kita. Nah, lama-lama akan mengalami infeksi. Nah, ini adalah udah tahap serius nih. Kalau udah kalian terkena infeksi, salah satu cirinya adalah kalian tuh sensitif banget sama sinar. Yang kedua, kornea mengalami kekeruhan, tidak jernih lagi. Yang ketiga, Anda akan merasakan sakit yang sangat sakit pada mata dan juga merah yang begitu serius. Nah, Anda sudah harus pergi ke klinik mata atau ke dokter mata. Itu harus ditangani segera, lepaskan lensa kontak, pakailah kacamata ya. Banyak sekali kasus di mana orang yang mengalami infeksi mata tidak bisa recovery secara total karena sudah terlambat ya. Jadi jangan sampai kalian sampai ke tahap itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa menyadarkan teman-teman semua untuk tidak meneruskan kebiasaan buruk tidur dengan softlens. Nah, hal lain yang bisa disebabkan kalau kalian tetap tidur dengan softlens adalah
softline-nya bisa hilang ya. Softline bisa hilang ini bukan berarti softline-nya ketelan ke dalam mata, nggak mungkin ya. Tapi biasanya hilang karena jatuh ya. Kita tidak sengaja waktu tidur ngucek-ngucek mata, atau kelipet softline-nya, atau nyelip di balik kelopak mata gitu ya. Hal ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan luka pada mata yang berujung ke infeksi mata juga. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi insight teman-teman semua, menyadarkan teman-teman semua bagi yang masih bandel tidur menggunakan softline ya. Kita jangan sampai tunggu ada keluhan pada mata kita baru take action gitu ya. Kita harus menjaga kesehatan mata, mumpung mata kita masih sehat, coba dipelihara dengan baik ya. Nah, sekian dulu informasi dari kami. Apabila masih ada pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan juga lensa kontak, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan tuliskan komentar kalian apalagi topik-topik yang akan dibahas seputar kacamata, lensa kontak, dan juga kesehatan mata. Dan jangan lupa untuk selalu cek akurat mata sehat. Dah. Yang terbaik untuk Anda.